Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ivan Febriansyah Safari dari Prodi Teknik Informatika dengan kelas D3 TI 2C. Pada video ini, saya akan membahas tentang penerapan if dan else dalam basis data menggunakan PLSQL. Dalam basis data, kita tidak hanya menyimpan data, tetapi juga melakukan pengolahan data menggunakan logika tertentu. Lalu konsep if dan else di sini ada if sebagai kondisi, then adalah aksi, else adalah aksi alternatif. If dan else adalah logika percabangan. Jika suatu kondisi terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah tertentu. Jika tidak, maka menjalankan perintah lainnya. Di sini mungkin saya akan menggunakan contoh sederhananya, yaitu jika nilai lebih dari sama dengan 75, maka lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Nah, di sini kita akan mengenal PLSQL terlebih dahulu. PLSQL itu apa sih? Jadi, PLSQL adalah bahasa prosedural di Oracle FreeSQL ini. Lalu untuk menggunakan if dan else di Oracle, kita juga harus menggunakan PLSQL, yaitu prosedural yang berjalan di dalam database. Nah, kita akan coba membuat struktur dasar dari PLSQL. Yang pertama, ini ada declare, lalu dengan variabel, begin, dengan ini logika. Lalu end. Nah, struktur dasar PLSQL di sini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada declare, begin, dan juga end. Seperti itu. Oke, saya akan lanjut ke bagian contoh if dan else. Jadi yang pertama, dari struktur PLSQL kita akan membuat declare. Lalu kita masukkan dari variabel nilai, nanti tipe data number, 80. Oke, ini ada variabel status dengan tipe data varchar 2. Oke. Kita lanjut dengan struktur begin. Nah, ini adalah logikanya. Jadi, if jika nilainya adalah lebih dari sama dengan 75, maka akan munculkan variabel status lulus. Baik. Lalu hasil dari lainnya yaitu variabel status tidak lulus. Oke. And if untuk mengakhiri. Nah, jadi seperti ini. Di sini kita menggunakan if untuk mengecek nilai. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 75, maka statusnya lulus. Lalu jika tidak, maka tidak lulus. Seperti itu. Oke, lalu sini saya akan buat
Oke, dan pipe ini memisahkan. Kita, oke, lalu kita end. Nah, kita akan coba running ya. Nah, kita lihat di bawah ini, sini muncul status lulus. Karena di sini nilainya adalah 80, karena kondisinya adalah jika nilai lebih dari sama dengan 75, maka dinyatakan lulus. Karena nilainya adalah 80, berarti dinyatakan lulus. Namun, jika, oke, kita akan mencoba jika nilainya adalah 70, apa yang terjadi? Oke, sini akan memunculkan status tidak lulus. Dikarenakan kondisi untuk lulus adalah dengan nilai lebih dari sama dengan 75. Baik. Sini juga saya akan mencoba if dengan banyak kondisi. Kita akan buat declare variabel nilai, dapat data number 45. Oke, sini ada grade-nya. Oke, kita tambahkan variabel nilai di sini. Nah, di sini jika nilai lebih dari sama dengan 85, maka variabel grade-nya adalah A. Lalu jika variabel nilainya adalah lebih dari sama dengan 5, maka grade-nya adalah B. Jadi jika nilainya adalah di sini saya salah menulis di sini else if. Oke, ini else, lalu menambahkan variabel grade-nya C, lalu and if untuk mengakhiri pengulangan. Oke, saya akan menambahkan outputnya pipe untuk memisahkan variabel, terus kita masukkan variabel grade, lalu and type. Oke, akan saya coba running ya. Yang terjadi grade-nya A. Kenapa di sini bisa grade-nya A? Karena di sini saya memasukkan nilainya 85, yang dimana jika nilainya adalah lebih dari sama dengan 85, maka akan memunculkan grade-nya A. Kita coba ke misal grade-nya 80, nilainya 80. Apa yang terjadi juga nilainya? Oke, di sini muncul grade-nya B. Nah, karena di sini else if nilainya lebih dari sama dengan 75, maka B. Apa yang terjadi jika di bawah 85 atau 75? Saya akan masukkan 60 saja. Maka akan menunjukkan hasil dari
grade-nya adalah C. Karena jika tidak dalam kondisi dua dua kondisi tersebut, seperti misal nilainya lebih dari sama dengan 85 atau lebih dari sama dengan 75, maka hasilnya akan dapat menunjukkan hasil C seperti itu. Nah, lalu apa sih penerapan if then else di dunia nyata? Contoh-contohnya bisa di sistem akademik untuk kelulusan, absensi untuk hadir atau tidak. E-commerce juga bisa untuk menambahkan diskon. Jadi, if then else ini banyak digunakan dalam sistem nyata seperti penentuan kelulusan mahasiswa, pemberian diskon, dan sistem absensi. Lalu terakhir kita di bagian kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa if then else adalah logika penting dalam basis data untuk pengambilan keputusan. Dengan menggunakan PL/SQL, kita dapat mengolah data secara dinamis langsung di dalam database. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.